imunologi, maka pengampunya masih sama ya dengan tahun yang kemarin. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai PJMK, kemudian dengan anggota ada Prof. Fedik, ada Prof. Yola, ada Prof. Rahayu, ada Dr. Yuliana, Dr. Hartanto, dan Dr. Uri ya. Semua ada 7 orang pengampu mata kuliah imunologi veteriner. Sama SKS saya masih sama dengan 2 ya. Ntar. Nah, ini ya, oke. Kemudian untuk kontrak perkuliahan saya sampaikan bahwa total jumlah tatap muka adalah 16 kali perkuliahan ya. 14 kali tatap muka, 2 kali ujian yaitu ujian UTS dan UAS ya. Kemudian sebagai penilaian untuk membantu saudara supaya bisa lulus semua gitu ya. Maka ada penilaian ada berapa poin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 poin ya. Di mana keaktifan mahasiswa di kelas itu nilainya 35%. Ini terkait dengan apa namanya presentasi saudara, kemudian keaktifan saudara ketika berdiskusi gitu ya, menjawab pertanyaan dosen begitu dan sebagainya, nilainya paling tinggi 35%. Kemudian proyek mahasiswa mandiri nanti saudara akan diminta untuk membuat video ya yang terkait dengan aktivitas saudara ketika magang, ketika PKL, ketika praktikum gitu ya, nilainya 15%. Sedangkan tugas mandiri poster, membuat poster dan kelompok presentasi itu nilainya 10% ya. Nanti akan kita sampaikan, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS-nya 20%. Ya, tolong diperhatikan. Kemudian juga diperhatikan juga terkait dengan waktu pengumpulan ya, karena kalau waktu pengumpulannya tidak pas yang disesuaikan dengan jadwal, maka saudara akan mendapatkan pengurangan nilai. Ya, oke. Kita awali dengan yang soft skill dulu ya, yang keaktifan mahasiswa di kelas terkait dengan tadi ada soft skill ya, tingkah laku saudara ketika kuliah, kemudian tadi ada presensi ya, kemudian diskusinya seperti apa, tanggapan perkuliahan seperti apa, itu akan nilainya 35% ya. Kemudian proyek mahasiswa yaitu membuat video sifatnya adalah perorangan ya. Kemudian temanya informasi pendek terkait dengan mata kuliah imunologi. Judulnya bebas, durasi waktu sekitar 4 menit ya, boleh misalnya 3 menit setengah, 4 menit setengah masih boleh ya. Materinya adalah kegiatan lapangan, jadi boleh magang, boleh PKL, boleh praktikum gitu ya. Di mana di bagian video tadi ada bagian narasi mahasiswa ya yang sedang presentasi dan di video. Jadi misalnya ketika saudara magang, saudara diminta presentasi, kemudian saudara presentasi gitu ya, menerangkan apa yang saudara lakukan begitu di lapangan maupun di saat praktikum maupun di saat PKL begitu ya, sehingga nanti akan menjadi bagian dari kegiatan saudara. Nah, proyek mahasiswa berupa video dikumpulkan pada pertemuan ke-12. Tolong dicatat, di pertemuan ke-12 di bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, itu saudara wajib untuk mengumpulkan kegiatan ini. Kemudian tugas mandiri dan kelompok, saudara akan diminta membuat poster ya, di mana temanya adalah imunologi terkait dengan vaksinasi dan imunoterapi. Judulnya bebas, penilaiannya nanti kreativitas 30%, keasilan 30%, dan kemanfaatan 40%. Ya. Poster dicetak di kertas ukuran A4 ya, bukan di ukuran 80 kali 120 bukan ya. Bukan 60 80 bukan, tapi cukup di kertas A4 dicetak, di print, kemudian diserahkan ke lab virologi ya pada pertemuan ke-8 berbarengan dengan UTS. Ya, tolong diperhatikan untuk pengumpulan poster. Ya. Kemudian untuk tugas mandiri dan kelompok 10% terkait dengan makalah dan presentasi. Nanti di akhir perkuliahan ke-15, saudara diminta untuk presentasi. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada satu kelas ada 50 orang, maka akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok 8 sampai dengan 10 mahasiswa. Kemudian makalah diketik, ya makalah terdiri 8 sampai dengan 10 orang, diketik rapi, 10 sampai dengan 12 halaman. Cukup ya, tidak terlalu panjang. Bobotnya adalah 20%, kajian makalahnya 30%. Kemudian juga ada PPT ya. Jadi satu apa namanya makalah, satu PPT dikerjakan oleh satu kelompok mahasiswa ya. PPT dibuat menarik 10 sampai dengan 12 slide, kemudian bobotnya 20% dan cara presentasinya 30%. Ini dikumpulkan di pertemuan ke-15. Jelas ya? Jadi tolong dicatat semuanya terkait dengan waktu penyerahan tugas. Kuis
diadakan pada akhir perkuliahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi misalnya hari ini kuliah gitu, siang nanti kuis, ya terserah gitu ya. Kemudian kuantitasnya satu kali, dosennya acak. Ya mungkin bisa saya, bisa Prof. Edik, Prof. Rahayu gitu ya, Prof. Yola dan sebagainya. Baik, nah UTS 15% dan UAS, UTS akan diberikan di pertemuan ke-8. Ya, materinya adalah di materi 1 sampai dengan 7, sifatnya multiple choice, waktunya mengikuti kegiatan fakultas. Sama dengan UAS ya, materinya semua perkuliahan, pertemuan, kemudian bentuk multiple choice dan waktunya ditentukan oleh fakultas ya. Baik, baik, kita mulai saja dengan pendahuluan ya. Jadi topik hari ini adalah terkait dengan pendahuluan, pengertian terkait dengan sejarah imunologi, kemudian perkembangan imunologi dan asal-usul sel ya. Seperti apa kita lihat. Kita lihat sekarang adalah sejarah perkembangan imunologi. Jadi kalau kita belajar imunologi, berarti belajar tentang sistem kekebalan tubuh ya, baik pada hewan maupun pada manusia ya. Nah, imunologi sendiri itu mempelajari terkait dengan organ yang ada di dalam tubuh ya, misalnya kelenjar getah bening, limpa, dia pait, sel tonsil yang ada di dalam tubuh hewan maupun manusia, juga seperti bursa fabricius, kemudian kelenjar timus ya, itu kita pelajari. Uh, dan juga sel, ada sel T, ada sel B, sel NK ya, sel polimer monuklear dan sebagainya ya. Dan komponen misalnya sitokin, interleukin gitu ya. Dan juga akan dipelajari uh, baik terkait dengan sistem imunnya, respon imun maupun reaksinya seperti apa. Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, kemudian respon imun akibat infeksi dari agen infeksius, misalnya bakteri, virus, jamur, parasit, dan non-infeksius, misalnya protein, ya, polisakarida, misalnya kalau saudara alergi gitu ya, reaksi terhadap alergen juga akan kita bahas. Termasuk juga di kelainan imunologi seperti pada penyakit autoimun, ya. Kemudian prinsip reaksi imunologis berdasarkan ikatan antigen antibodi di beberapa uji serologis yang mendasari ikatan antigen antibodi juga akan dibahas, ya. Baik, sekarang kita lanjut ke sejarah perkembangan imunologi di mana ada 3 tahap ya, tahap empirik, tahap ilmiah, dan tahap modern. Tahap empirik dimulai di 132 sampai 63 sebelum Masehi. Pelapornya adalah Mithridates Eupatorus yang ke-6. Ya, beliau adalah raja dari Pontus di Yunani dan dianggap sebagai ahli imunologi yang pertama di dunia. Nah, beliau menganut paham Mithridatism. Jadi pada saat itu situasi kerajaan agak kacau begitu ya, sehingga terjadi banyak kecurigaan gitu. Misalnya raja mencurigai perdana menteri gitu ya, kemudian perdana menteri mencurigai bawahnya dan seterusnya begitu. Juga terjadi antar keluarga, sehingga proses untuk pemusnahan ya atau penghilangan jabatan seseorang itu apa namanya kadang-kadang saling menjadi curiga begitu ya. Dan kadang-kadang untuk menghilangkan seseorang maka ada proses peracunan gitu ya. Nah, raja ini punya paham bagaimana kalau manusia dalam hal ini orang ya meminum racun sedikit demi sedikit ya untuk mengebalkan tubuh terhadap racun. Jadi ternyata memang raja ini memang sukses begitu artinya sampai dengan akhir masa jabatan beliau tidak mati karena diracun ya. Oleh karena itu, pahamnya disebut dengan paham Mithridatism. Kemudian Thucydides 430 sebelum Masehi mengamati penyakit sampar pada saat itu ya, jadi wajah sampar atau plak ya, yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis itu lagi mewabah di Eropa ya. Nah, ciri dari penyakit ini adalah kalau orang itu meninggal, wafat ya, maka tubuhnya akan menghitam, maka disebut dengan Black Death ya. Nah, ternyata dari hasil pengamatan uji DDS, orang yang sembuh dari sampar akan terhindar dari wabah sampar berikutnya. Jadi ada proses pengebalan alamiah gitu ya, sehingga orang yang semula sakit, kalau dia sembuh, dia tidak kena lagi di wabah sampar berikutnya. Kemudian bangsa Cina di abad 17 mulai mengamati bahwa penderita cacar itu kalau dicampur dengan orang sehat, ya maka orang sehat akan menjadi kebal terhadap cacar. Jadi artinya bangsa Cina mulai gitu ya mencampur orang-orang yang sehat gitu dengan orang-orang yang sakit gitu, sehingga di sana akan terjadi interaksi, ada mungkin proses bersinggungan gitu ya, menghirup kerak penderita cacar dan sebagainya, sehingga harapannya orang yang sehat akan menjadi kebal di kemudian hari terhadap infeksi wabah cacar. Kemudian eh,
bangsa Timur Tengah di abad 18 melanjutkan ya kegiatan di abad 12 ini, mulai ada eksperimen gitu ya, di mana bangsa Arab mulai menggores kulit dan membubuhkan bubuk dari penderita cacar kepada orang yang sehat. Ternyata orang sehat itu tadi menjadi kebal untuk infeksi berikutnya. Nah, inilah untuk pertama kalinya timbul istilah pengebalan yang berasal dari kata variolasi. Ya. Lanjut, kemudian tadi Mary Wortley Montagu tahun 1721 ya, ini adalah merupakan istri duta besar Inggris di Turki yang membawa pengalaman beliau ya ketika ada di Timur Tengah. Dibawalah ke Inggris secara tadi ya. Dalam hal ini orang yang sehat begitu digores ya dengan bubuk penderita cacar. Ya, ternyata gagal di Inggris itu ya. Karena apa? Banyak orang juga yang sakit dan juga menimbulkan kematian. Akhirnya tahapan ini dilarang untuk dilakukan di Inggris. Jadi mungkin ada perbedaan apa namanya virulensi ya dari virusnya begitu sehingga mungkin yang di Inggris lebih parah begitu, lebih ganas begitu sehingga menyebabkan kematian dan akhirnya dilarang. Kemudian dilanjut oleh Jenner tahun 1749 dan 1823. Jenner adalah bangsa Inggris ya, jadi meneruskan gitu ya dari Lady Mary Wortley Montagu tadi, dia mengamati gadis-gadis yang merah susu. Jadi di sana pada saat itu banyak pemerah susu itu adalah para gadis gitu ya. Dan setelah diamati, para gadis-gadis tadi tidak pernah tertular cacar manusia. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Jadi setiap hari gadis yang memerah susu sapi, ya ternyata tidak pernah tertular cacar manusia. Dibandingkan dengan misalnya satu keluarga yang tidak ikut merah susu sapi, ya dia menjadi tertular. Sementara gadis tadi menjadi kebal begitu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Soalnya udah ada antibodi alam setelah terkena cacar. Ya, selain itu apa? Yang paling pas begitu? Ini kan gadis ini kan pemerah susu sapi ya, tapi ternyata kebal terhadap cacarnya manusia. Ada apa kira-kira? Dari mana gadis tadi mendapatkan antibodi? Apinya tuh Hmm. Dari apanya? Dari sapinya? Atau dari apanya? Dari mana gadis tadi mendapatkan antibodi ya? Padahal dia kan nggak pernah kena cacar manusia kan? Ya, tapi ternyata dia kebal gitu ya. Ada yang bisa jawab? Apa karena strain virusnya sama, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada kesamaan ya struktur imunologis, jadi ada kesamaan imunologis gitu antara cacar sapi dengan cacar manusia, gitu ya. Sehingga untuk selanjutnya cacar sapi dapat digunakan sebagai cacar untuk menanggulangi cacar pada manusia. Jadi ada kesamaan genetik ya antara cacar sapi dengan cacar manusia. Nah, kemudian untuk menghormati Jenner, maka istilah vaksinasi muncul pertama kali ya, di mana kata vaka itu adalah artinya sapi. Ya. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap ilmiah. Pelopornya adalah Pasteur ya, di mana Pasteur mengamati Pasteurella aviseptica. Termasuk apa nih Pasteurella aviseptica? Golongan apa? Pasteurella aviseptica? Ada yang tahu? Ya kan sudah diajarkan kan? Bakteri, Bu. Kelompok virus, parasit, bakteri, jamur. Bakteri. Nah, kelompok bakteri ya. Jadi Pasteurella aviseptica itu kan sama dengan ya, spesies lainnya misalnya Pasteurella multocida gitu ya dan sebagainya. Nah, ternyata Pasteurella tadi yang dibiarkan di apa namanya di media biakan itu ditinggal berapa lama gitu ya oleh Pasteur. Kemudian ketika dia kembali dari berlibur begitu, ya ternyata biakan tadi diambil suntikkan ke ayam. Nah, ayamnya ternyata tidak mati gitu ya. Dan suatu saat ketika ayam tadi ditulari oleh Pasteurella aviseptica yang ganas, ayamnya juga tidak mati gitu ya. Nah, kemudian juga Pasteur menyuntikkan Pasteurella aviseptica yang segar,
kepada ayam. Nah, beberapa waktu kemudian ternyata ayam tadi mati, gitu ya. Sementara kalau kita menggunakan Pasteurel aseptika yang dibiarkan lama tadi, menjadi tidak mati atau kebal. Nah, kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa kok digunakan Pasteurel aseptika yang dibiarkan lama tadi, dia menjadi kebal, gitu ya, tidak mati. Nah, tapi kalau suntik dengan biarkan yang baru, yang segar, maka virusnya mati. Kira-kira kenapa ya? Apa kira-kira jawabannya? Kalau misalnya saudara biarkan bakteri gitu ya, di dalam plate gitu, media agar, kemudian ada misalnya 10 koloni gitu ya. Apakah bisa tambah terus koloninya? Tambah banyak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak kira-kira? Medianya terbatas. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa tidak? Medianya terbatas. Ya, karena dia kekurangan makanan ya. Lama-lama makanannya habis begitu sehingga dia tidak berkembang lagi gitu ya. Nah, itulah yang menjadi dasar di mana bakteri yang kekurangan makan dalam waktu lama dia akan mengalami proses atenuasi atau pelemahan. Nah, itulah yang dijadikan dasar oleh Pasteur untuk mengebalkan individu baik itu manusia maupun pada hewan sekarang ini ya. Nah, untuk menghormati tadi genre tadi maka Pasteur tetap menggunakan istilah vaksinasi. Kemudian Pfeiffer tahun 1889 menemukan vaksin Vibrio cholera. Jadi yang pertama kali ya, ternyata vaksin ini bisa menghambat wabah kolera yang saat itu mewabah di Eropa ya, khususnya pada manusia. Ya. Kemudian Alin McNicob tahun 1845-1916 menemukan teknik bagaimana terjadinya proses fagositosis ya, di mana Alin McNicob menggunakan bintang laut. Tahu bintang laut ya, yang sering muncul di TV itu ya, temannya SpongeBob ya, ditusuk dari duri bunga mawar. Ya, ternyata di tempat tusukan tadi terjadi proses inflamasi atau peradangan. Ada yang tahu tanda-tanda peradangan atau inflamasi di patologi? Apa Merah tandanya? membengkak. Ya, ya. Kemerahan, Bahasa latinnya eh, apa? kemerahan, Hmm, panas, hmm. Ya, bahasa latinnya apa? bengkak, Kemerahan apa? Rubur, bro. rubor, Prof. Ya, terus, Redness, apa lagi? redness, Lain. color, Hmm. rubor, lupa. Dicek lagi ya. Jadi ada rubor, ada kalor, ada dolor ya, yang merupakan tanda dari inflamasi atau keradangan. Ya. Nah, ternyata di sana di tempat keradangan tadi berkumpullah sel-sel fagosit. Ya, yang sel fagosit ini nanti akan berfungsi untuk memakan bakteri yang masuk lewat tusukan dari duri bunga mawar tadi. Ya, sehingga timbullah istilah fagositosis untuk yang pertama kali yang dikenalkan oleh McNichol. Ya. Kemudian Fodor 1886 menemukan serum imun. Jadi ini kalau hewan ya disuntik dengan virus, bakteri, parasit ya yang sudah dilemahkan maupun dimatikan, terus-menerus begitu, maka dia akan mendapatkan serum kebal. Jadi artinya dalam hal ini terjadi hiperimun serum ya di dalam tubuh hewan yang disuntik berulang kali dengan komponen bakteri, virus maupun parasit begitu ya. Dan ternyata serum imun ini namanya bisa mengebalkan individu terhadap mikroba tanpa bantuan komponen seluler seperti di fagositosis. Behring dan kita satu menemukan anti tetanus dan anti difteri. Kalau tetanus itu penyebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Clostridium Tetanus. tetani. Ya, oke ya. Kalau difteri,
Difteri penyebabnya. Kalau masih sampai sini masih berhenti ya. Apa? Difteri. Hari ini Pak. Bakteri, Prof. Corynebacterium diphtheria. Ya, oke ya. Jadi pada saat itu wabah tetanus dan difteri itu mewabah gitu ya di hampir seluruh dunia begitu. Nah, ini menemukan sarumnya gitu ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang terinfeksi oleh Clostridium tetani maupun Corynebacterium diphtheria kemudian diberikan serum keduanya maka dia akan menjadi sembuh. Ya, ternyata di sini serum tadi berfungsi untuk menetralkan aktivitas bakteri ya, tetanus dan difteri. Kemudian Bordet tahun 1870-1961 menemukan komponen komplement dan antibodi. Sudah tahu semua ya, apa itu antibodi, apa itu komplement ya, sudah dipraktikkan di semester kemarin ya. Kemudian Douglas dan Reich menemukan opsonin. Ternyata bakteri yang diselimuti oleh antibodi, oleh komplement, itu gampang difagosit oleh sel-sel fagosit. Nah, inilah muncul istilah opsonin yang pertama kali. Sehingga prosesnya disebut dengan opsonisasi atau penyelimutan. Ya. Kemudian Virchow 1970 menemukan fenomena penyimpangan sistem imun. Ternyata sistem imun dalam tubuh itu bisa menyimpang ya. Tidak selalu menguntungkan, tapi kadang-kadang merugikan. Misalnya kalau saudara alergi gitu, habis katakanlah kena bulu tikus gitu ya, atau bulu anjing, bulu kucing, alergi, kemudian timbul reaksi alergi sehingga saudara gatal-gatal, kemudian asma dan sebagainya ya. Nah, hewan juga demikian bisa mengalami hal seperti itu sehingga terjadilah yang disebut dengan reaksi hipersensitivitas. Ada tipe 1, 2, 3, 4 nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Baik, kemudian tahap ketiga yaitu disebut dengan tahap modern. Pelapornya adalah Miller, di mana tahap 3 dimulai 1940 menjelang pecah Perang Dunia yang kedua. Nah, pelapornya adalah Miller ya. Miller menemukan kelenjar timus. Ada yang tahu di mana letak kelenjar timus? Di bagian mana kira-kira? Anatominya seperti apa? Leher. Leher itu untuk yang unggas ya. Kalau untuk mamalia, misalnya sapi, kambing, domba, termasuk manusia dari mana? Tidak selalu di leher ya. Kalau di ayam, unggas lainnya itu ada di kiri kanan leher ya. Ada 7 pasang jumlahnya. Tapi kalau mamalia, termasuk manusia ada di tengah-tengah dia. Di tulang rusuk itu, tulang rusuk dada itu di bagian yang memang dekat dengan leher ya. Di sana tempatnya kelenjar timus dan kelenjar timus itu memiliki fungsi untuk pendewasaan sel limfosit T. Nanti akan diterangkan di kuliah berikutnya, itu slide berikutnya, dan kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, kemudian di tahap itu muncullah cabang-cabang imunologi yang baru, yaitu yang terkait dengan patologi menjadi imunopatologi, terkait dengan genetika menjadi imunogenetika, dan sebagainya. Adler 1980 menemukan teori psikoneuroimunologi. Ternyata orang ODCG, tahu ODCG? Apa ODCG? Orang dengan apa? Gangguan jiwa. Ya, jadi orang-orang gila itu ternyata menderita psikoneuroimunologi, yaitu gangguan pada psikis, gangguan pada saraf, dan gangguan pada imunologi. Sehingga timbullah ilmu baru yang disebut dengan psikoneuroimunologi. Gitu ya. Oke. Jadi artinya orang gila itu tidak hanya dipengaruhi oleh apa namanya perubahan pada saraf gitu ya, tapi juga ada secara psikis dan ada secara imunologis. Kemudian Benacera tahun 1980 menemukan antigen yang ada di permukaan sel leukosit ya, yang disebut dengan human leukocyte antigen atau major histocompatibility complex yang akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Baik, Kohler dan Mestein menemukan antibodi, yaitu penemu hibridoma yang bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, antibodi ini bisa dibiarkan di dalam tubuh, bisa dibiarkan di luar tubuh. Ya. Nah, kemudian penemuan ini tentunya ini mendapatkan Nobel ya di tahun 1980-an begitu, karena jasanya menemukan antibodi monoklonal yang dapat digunakan untuk terapi maupun untuk diagnostik. Ya. Tonogawa 887 ya menemukan
diversitas antibodi itu artinya antibodi itu memiliki beragam fungsi ya secara genetik gitu untuk pembangkitan respon antibodi. Baik, sekarang kita mulai ke sistem imun tubuh ya. Di mana kalau kita belajar imunologi, saya sampaikan di depan tadi berarti belajar tentang kekebalan. Nah, di dalam kekebalan tadi ada proses gitu ya, sehingga ada tekannya dengan imunitas, dengan sistem imun dan respon imun. Nah, imunitas sendiri adalah pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar ya, seperti patogen atau non-self dengan cara mengenali dan membunuh patogen. Nah, sistem imunnya seperti apa? Gitu ya, di dalam tubuh manusia, hewan sudah dilengkapi oleh Allah dengan adanya sistem imun, yaitu gabungan antara organ, kemudian sel, ya, dan molekul biologis lainnya. Misalnya tadi saya sampaikan ada bursa fabrisius, ada thymus, ada limpa, kelenjar getah bening, ya, apa namanya kelenjar Harder dan sebagainya. Kemudian ada sel ya, ada sel PMN, MN, ada NK ya, limfosit dan sebagainya dan molekul biologis seperti misalnya sitokin, ya, CRP dan sebagainya nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, bagaimana responnya ketika ada suatu individu terpapar oleh antigen, maka terjadi proses respon imun. Jadi merespon misalnya ketika hewan ya terinfeksi oleh bakteri, oleh virus atau parasit, maka tubuh akan berusaha untuk membentuk kekebalan. Dengan membentuk kekebalan humoral yaitu berupa antibodi dan kekebalan seluler. Nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, imunitas sendiri itu diawali dengan proses pengenalan. Ya, jadi misalnya orang maupun hewan ya terinfeksi oleh mikroba gitu, parasit atau virus yang masuk ke dalam tubuh, maka akan dikenali dulu tadi ya. Siapa yang mengenali adalah sistem imun tubuh. Sehingga nantinya akan timbul apakah timbul antibodi ya, apakah timbul fenomena toleransi imunologik atau autoimun tergantung dari sistem imun yang dimiliki oleh individu, baik itu pada manusia maupun pada hewan ya. Sistem imun lebih kuat dari agen penyakit non-self, maka timbul kekebalan. Jadi kalau misalnya ada infeksi masuk ke dalam tubuh, sistem tubuh hewan tadi lebih kuat ya daripada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka terjadilah sehat. Artinya proses kekebalan yang menyebabkan hewan tidak terinfeksi. Tapi sebaliknya kalau misalnya sistem imun tubuh tadi hewan lemah tadi, lemah begitu dan ada infeksi, maka patogen akan memperbanyak diri dan menimbulkan gejala klinis, perubahan pH dan sebagainya, atau bahkan kematian ya, karena sistem imun tubuh tidak mampu untuk menanggulangi patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi singkatnya, sistem imun tubuh itu bisa bersifat menguntungkan, bisa merugikan. Menguntungkan misalnya tadi ya, timbulnya antibodi yang dapat menangkal patogen yang masuk ke dalam tubuh, dan yang merugikan misalnya timbulnya penyakit autoimun ya, di mana di dalam tubuh akan timbul antibodi terhadap antigen yang ada di dalam tubuh manusia atau hewan itu sendiri. Contohnya adalah pada penyakit autoimun. Ya, yang akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Baik, sekarang kita lihat fungsi respon imun. Ada 3 fungsi yang penting, yaitu adalah fungsi pertahanan, fungsi homeostasis, dan fungsi surveillance atau pengawasan. Di mana ketiganya tidak dapat dipisahkan gitu ya, satu persatu ya. Fungsi pertahanan berarti kemampuan tubuh untuk menghindar dari patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nanti apakah jadinya dia sakit atau sehat, sangat tergantung dari kondisi sistem imun tubuh. Fungsi homeostasis adalah fungsi keseimbangan ya. Jadi misalnya kalau perlu dibongkar, dibongkar ya, perlu dibentuk sehingga ada istilah katabolisme, ada anabolisme, ada degradasi, ada regenerasi ya. Fungsi surveillance, jadi misalnya fungsi ini sangat penting terutama untuk menghadapi timbulnya kanker di dalam tubuh manusia maupun pada hewan. Sekarang itu banyak ya hewan yang menderita kanker karena apa? Sistem pengawasannya lemah. Dalam hal ini misalnya setiap orang itu memiliki bibit kanker. Tetapi apakah nanti dia tumbuh menjadi kanker atau tidak, sangat tergantung dari fungsi surveillance. Demikian juga pada hewan ya. Sekarang banyak ditemukan kanker pada hewan, misalnya kanker pada anjing, ya pada kucing, pada sapi dan sebagainya ya. Jadi fungsi surveillance punya peran penting untuk mengawasi proses tumbuh kembangnya antigen kanker yang nanti akan bisa berkembang atau tidak ya. Kemudian prinsip dasar imunologi, kalau kita lihat tadi mengenai sistem imun ya, maka sistem imun dalam tubuh harus memiliki kemampuan satu untuk mendeteksi dan melawan agen infeksi. Yang kedua, untuk mengenali dan membedakan komponen sel ya dalam tubuh dan non-sel yang berasal dari tubuh. Jadi
Yang non self itu misalnya virus, bakteri, parasit, jamur yang dasar dari luar ya, masuk ke dalam tubuh disebut sebagai non self. Tapi kalau bagian tubuh kita sendiri, bagian tubuh hewan itu sendiri disebut dengan self. Misalnya sel gitu ya, sel limfosit, sel leukosit ya, monosit dan sebagainya termasuk sel ya. Kemudian yang ketiga membentuk memori. Jadi ketika hewan ya diinfeksi atau divaksinasi begitu dengan patogen tertentu, maka akan terbentuk antibodi dan terbentuk sel memori yang akan bersembunyi di dalam tubuh ya, nanti akan digunakan di kuliah selanjutnya ya. Kemudian yang keempat, membatasi respon imun setelah patogen dihilangkan. Jadi sistem imun tidak boleh berjalan terus-menerus ya, harus ada yang mengendalikan. Karena kalau tidak terjadi penyakit ya. Sehingga dalam hal ini sistem imun punya kemampuan untuk membatasi, kalau sudah cukup ya harus berhenti gitu ya. Misalnya pada pembuatan antibodi di dalam tubuh sudah cukup tinggi, maka terjadi degradasi pada patogen yang masuk tadi sehingga proses antibodinya menurun. Ya. Baik, kita lanjut sekarang dengan sistem imun ya. Pada hewan maupun pada manusia kita mengenal sistem imun yang ada di dalam tubuh ya, yang kita bagi menjadi dua yaitu innate immunity atau natural immunity atau atau native immunity atau non-specific immunity, dan juga ada dapatan ya atau adaptive immunity atau acquired atau specific immunity. Ya, kalau kita bagi di gambar sebelah kanan ya, sistem imun kita bagi dua, yang innate immunity, non-spesifik, dan adaptive immunity yang spesifik. Kemudian dibagi lagi, yang non-spesifik ada fisik, ada humoral, ada seluler. Kemudian yang humoral, yang spesifik ada humoral dan seluler. Di sini ada humoral, ya. Di sini juga ada humoral, tapi berbeda ya. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Baik, ini adalah sistem imun tubuh pada hewan. Ya, kita mengenal misalnya ada mamalia, ya ada unggas, ternyata ada sedikit perbedaan. Ya, di mana pada mamalia contohnya anjing tidak memiliki bursa fabricius, tetapi ayam punya bursa fabricius. Nah, fungsi bursa fabricius pada mamalia pada manusia digantikan oleh bone marrow. Ya, jadi sedikit perbedaan, tapi lainnya bersama ya. Ada timus ini ya, di sini ada timus ya. Kemudian ada apa namanya limpa ya, ada kelenjar getah bening ya dan sebagainya. Ada sekal tonsil, sini juga ada, peyerpet juga ada gitu ya dan sebagainya. Baik, kita mulai dengan sistem imun yang non-spesifik atau innate immunity atau natural immunity, di mana sistem imun ini telah ada dan berfungsi sejak hewan atau manusia lahir. Ayam juga demikian, ketika dia menetas, dia sudah mampu ya untuk menanggapi patogen. Ini terbukti dalam hal ini ketika ayam baru menetas ya, di uji umur sehari, kemudian divaksin, bisa timbul antibodi. Demikian juga pada baby ya, pada manusia, bayi yang baru lahir mendapatkan serangkaian vaksin ya. Ada BCG ya, ada macam-macam begitu, sehingga ketika bayi maupun hewan baru lahir sudah siap ya untuk menerima patogen, terutama adalah vaksin yang dilemahkan, begitu ya, sehingga akan terjadi proses kekebalan. Ya. Terdapat pada individu hewan, baik yang sakit maupun yang sehat, merupakan pertahanan tubuh terdepan jelas tadi ya. Kemudian fungsinya mencegah patogen masuk, kemudian jumlah ditingkatkan oleh infeksi. Jadi misalnya kalau saudara pernah sakit ya, dan dokter minta gambaran darah begitu, maka akan diperiksa darahnya ya. Ada limfosit, ada neutrofil, basofil, eosinofil ya, ada makrofag gitu ya, ada eritrosit dan sebagainya yang menggambarkan kondisi infeksi yang sedang terjadi. Misalnya kalau terjadi peningkatan neutrofil ya biasanya ada infeksi. Demikian juga pada basofil gitu ya, pada apa namanya monosit misalnya penurunan trombosit pada demam berdarah pada manusia ya tentu menjadi ciri adanya infeksi. Tidak ditujukan terhadap patogen tertentu, dari semua patogen yang masuk akan ditanggapi oleh sistem imun tubuh yang innate immunity. Dapat memberikan respon langsung, jadi ketika ada patogen masuk, terjadilah radang ya, inflamasi, di mana sel-sel radang berkumpul untuk bisa membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi dalam hal ini tidak ada memori ya. Seperti apa yang memorinya nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pertahanan yang innate immunity itu kita bagi lagi ya. Yang pertama berupa fisik, misalnya kulit ya. Kulit saudara, kulit hewan ya, anjing, kucing, sapi, kerbau, apa namanya, lainnya, kelinci memiliki sistem imun yang berada pada kulit. Ya, nanti kita lihat apa aja yang ada pada kulit. Kemudian lebih dalam lagi ada selaput lendir, ada silia ya di trakea,
Kemudian ketika saudara batuk, hewan batuk dan bersin juga merupakan indikasi adanya suatu infeksi awal. Nah, pada kulit terdapat keratinosit dan lapisan epidermis ya yang cukup peka untuk dalam hal ini menjaga supaya bakteri, virus, parasit tidak bisa masuk lewat kulit ya. Tetapi kulit yang luka, misalnya kena knalpot ya, luka bakar ya, kemudian kena asap rokok itu kan kadang bisa menjadi jalan untuk masuknya patogen ke dalam tubuh lewat kulit ya. Kemudian yang bersifat biokimia tadi ya sampaikan misalnya apa namanya pH asam keringat. Pada kulit terdapat keringat ya, di mana keringat ini menghasilkan pH yang sangat asam. Itu berfungsi ya untuk bisa membunuh bakteri. Demikian juga di kelenjar sebaseus, kelenjar lemak ada pada kulit juga punya fungsi untuk mendenaturasi membran dari sel mikroba. Enzim lisosim ya, itu ada di dalam kelenjar ludah, air mata, air susu ya, yang fungsinya juga bisa menghancurkan bakteri. Kemudian enzim laktooksidase, asam neuraminik dalam air susu juga bisa membunuh bakteri ya. Kemudian dalam saliva juga ditemukan adanya laktooksidase yang bisa merusak dinding sel ya. Asam lambung pada lambung ya, ada di sana juga di dalam usus ada enzim protolitik, ada apa namanya empedu usus halus ya yang menciptakan lingkungan yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. pH rendah vagina, spermin dalam sperma juga begitu, laktoferin dan transferin dalam serum juga begitu ya, punya fungsi. Nah, saudara masih ingat apakah semua hewan memiliki kelenjar keringat? Ada yang tahu? Apakah anjing kucing memiliki kelenjar keringat? Ada yang bisa jawab? Ayo diskusinya ya, jangan sampai kalah dengan kelas lainnya ya. Eh, tidak. Tidak ya. Yang punya apa kira-kira ya? Dua kata. Ah, Apa kira-kira? Hewan yang memiliki kelenjar keringat? Udah, Prof. Ya, kuda punya. Selain kuda? primata. Monyet. Ya, Manusia. ya, selain itu manusia kita masuk primata ya. Apa? Selain itu? Ruminansia, Prof. Masa punya ruminansia ya, kelenjar keringat ya. Ya, cek lagi nanti ya di kuliah anatomi ya. Jadi kalau primata itu termasuk manusia, monyet, kera, kemudian babon ya, kemudian apa namanya, eh apa itu namanya, kayak kayak King Kong atau apa namanya itu, yang ada di Kalimantan itu orang hutan ya, itu juga semuanya punya ya, termasuk kuda ya. Dan anjing kucing juga punya, tetapi ada di mana anjing kucing letak kelenjar keringat di bagian mana anjing kucing? Bukan di tubuh ya. Ada mana? Di bagian Di mana? kakinya, Prof. Di bantalan kaki. Ya, di telapak kaki, ya, itu bantalan kaki ya, itu terletak kelenjar keringat. Sehingga kucing anjing itu kalau dia capek gitu, berlari jauh gitu kadang terus melet-melet gitu ya. Nah, itu adalah berusaha untuk apa namanya, apa namanya, eh, dia mulai bernafas ya, untuk bisa mengurangi ya dampak daripada dia kecapean tadi. Tapi juga bisa lewat telapak kaki gitu ya ketika anjing kucing mengalami sesuatu ya terkait dengan aktivitas yang berlebihan tadi ya. Baik, kemudian yang bersifat humoral diperankan oleh komplement. Tahu komplement ya? Yang merupakan bagian dari tubuh yang ada di dalam serum darah ya. Komplement dilambangkan dengan huruf C, terdiri dari C1 sampai C9, faktor D, faktor H per D nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, gambaran umum dari komplement seperti ini ya. Jadi ketika ada bakteri masuk ke dalam tubuh, maka komplement dapat langsung melisiskan bakteri. Pertama ya. Yang kedua, komplement menyebabkan terjadinya opsonisasi. Dia menyelimuti bakteri begitu, sehingga proses penyelimutan disebut dengan opsonisasi.
bakteri yang sudah diopsonisasi oleh komplement itu gampang difagosit oleh sel fagosit. Ya, jadi ini adalah fungsi komplement, nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Tapi tidak sederhana seperti ini ya, nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran proses tadi ya, apa namanya, inflamasi ya. Ketika ada luka pada kulit begitu, bakteri masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian terjadilah komplement akan menarik sel-sel radang ya ke tempat infeksi sehingga terjadi proses inflamasi ya. Tadi ada rubor, kalor-dolor gitu, dan setelah berkumpul sel-sel fagosit tadi akan membunuh bakteri yang masuk lewat tadi ya, lewat kulit tadi ya. Demikian seterusnya ya. Baik, yang kedua ada interferon di mana merupakan glikoprotein ya yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh di mana ada interferon yang bersifat antivirus yang disebut dengan interferon gamma ya. Tapi ada interferon alfa, ada beta, ada gamma yang paling berfungsi sebagai antivirus adalah interferon gamma ya. Nah, ini adalah cara kerja interferon ya, di mana dalam hal ini misalnya ini adalah sel yang normal ya, di mana ketika ada infeksi, sel ini terinfeksi oleh virus misalnya, maka sel ini akan berusaha ya menunjukkan pada sistem imun tubuh supaya bisa dikenali oleh sistem imun tubuh. Ya, jadi sel ini akan menunjukkan adanya antigen di permukaan selnya. Nah, apa akibatnya? Ketika dia sel tadi memunculkan antigen di permukaannya, maka dia akan dikenal oleh sel NK. Nah, selain itu, sel yang terinfeksi tadi akan menghasilkan interferon. Nah, interferon ini berfungsi untuk melindungi sel yang sehat, ya, supaya tidak terinfeksi oleh virus yang sama. Atau interferon mengaktifkan sel NK. Ada yang tahu apa NK itu? Di kuliah histologi sudah ya. Apa sel NK? Kuliah histologi sudah ya. Apa sel NK? Ada yang tahu? Natural killers Ya, cell. natural killer ya, natural killer yang punya fungsi untuk membunuh sel yang merupakan target yang akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya dan di beberapa slide kemudian. Ya, baik, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah C-reaktif protein atau CRP. Biasanya muncul ketika ada infeksi virus ya. Contohnya misalnya kalau saudara pernah terinfeksi demam berdarah, maka dokter biasanya meminta untuk diukur CRP, C-reaktif protein. Nah, biasanya CRP itu akan meningkat kadarnya 100 kali lipat ya dibandingkan dengan kondisi tanpa infeksi. Contoh misalnya ini ketika ada infeksi demam berdarah ya di hari ke-0 sampai dengan hari ke berapa ini 6 gitu ya, kadarnya 0. Nah, begitu dia ada infeksi langsung meningkat seret gitu ya. Sudah 100 kali kadarnya. Kemudian bertahan selama belum sembuh dan ketika ada proses penyembuhan dia mulai menurun kembali dan setelah normal dia akan menjadi 0 lagi kadarnya. Nah, itu ditemukan pada apa namanya beberapa jenis infeksi, misalnya demam berdarah, infeksi pneumokokus ya dan sebagainya. Sama, CRP juga bisa bertindak sebagai opsonin yaitu dengan menyelimuti bakteri sehingga bakteri yang diselimuti oleh komplement dan CRP menjadi lebih gampang difagosit oleh sel fagosit. Pertahanan seluler diperankan oleh sel mononuklear. Ya, contohnya adalah monosit dan makrofag. Sedangkan yang polimorfonuklear ada nitrofil, eosinofil, dan basofil. Masih ingat ya bedanya basofil sama eosinofil apa? Kuliah histologi apa bedanya? Basofil dengan eosinofil. Ada yang tahu? Di histologi kan sudah kan? Apa ayo bedanya yuk? Apa? Eosinofil menandakan ada Hmm. infeksi. Mhm. Kalau basofil, kalau dari segi morfologinya ya, apa bedanya? Oh, segi morfologi. Ya, Warna sama jumlah ya granulnya. di sitoplasma ya. Eosinofil berwarna. 没没 Merah. Kalau basofil, 有 biru. biru tua Biru. Kalau neutrofil,
Nanti di kuliah dilihat lagi ya, di kuliah histologi ya. Oke. Nah, intinya ketika ada infeksi maka sel yang datang pertama kali adalah sel PMN. Ya, proses inflamasi selalu diawali dengan datangnya sel PMN ke tempat radang. Setelah itu baru sel monosit, bisa monosit dan makrofag. Nanti kita lihat ya. Ada beberapa gambar, intinya juga berbeda, besarnya juga berbeda ya, bentuknya juga berbeda ya. Oke. Nah, ini adalah proses fagositosis ya, di mana ketika ada bakteri masuk ke dalam tubuh, maka sel fagosit ya, bisa sel polimermonuklear, sel mononuklear, akan berfungsi untuk membunuh bakteri tadi. Nah, sebelum dibunuh, bakteri ini tentu akan nempel dulu di permukaan dari sel. Tapi pengenalan ini bersifat non-spesifik. Tetapi akan berbeda jika bakteri diopsonisasi oleh komplement, kemudian menempel di permukaan sel. Karena apa? Di permukaan sel ini terdapat reseptor komplement dan reseptor antibodi. Jadi bakteri yang sudah diselimuti oleh komplement dan atau antibodi itu gampang difagosit oleh sel fagosit. Nah, ketika terjadi proses fagosit diawali dengan proses penelalan ya, endositosis, kemudian bakteri dimasukkan ke dalam fagosum, mulut buatan, kemudian ada enzim lisosom yang bergabung menjadi fagulisosom. Nah, fagulisosom ini berfungsi untuk bisa menghancurkan bakteri tadi. Nah, bakteri setelah dihancurkan akan dimusnahkan dengan dicerna ya, sehingga apa namanya aman bagi tubuh. Itu kalau sistem imun tubuhnya kuat ya. Jadi masuknya bakteri ke dalam sel bisa berupa endositosis, bisa pinositosis, bisa lewat reseptor ya. Apa bedanya? Silakan dicari di Google ya. Oke. Lanjut. Ini adalah perbedaan antara bakteri yang sudah diopsonisasi dan yang belum ya. Bakteri yang belum diopsonisasi maka sulit difagosit oleh sel fagosit. Ikatannya cuma plus min. Tapi kalau bakteri tadi diopsonisasi oleh komplement, ya ikatannya jadi plus 2. Oleh antibodi menjadi plus 2 dan kalau diopsonisasi diselimuti oleh komplement dan antibodi menjadi plus 4. Ya. Ini contoh, ini adalah sel makrofag ya, neutrofil yang membunuh Bacillus anthracis. Jadi Bacillus anthracis dikelompokkan ini ya. Yang panjang warnanya oranye adalah antrak, kemudian ini adalah sel neutrofil yang ini memfagosit gitu ya lewat mulut buatan ya. Baik, lanjut. Kita lanjut dengan sel mononuklear yang bisa berupa monosit dan makrofag. Perkembangannya, kalau monosit ada di dalam darah ya masih ingat ya. Kalau makrofag dia dan keluar ke jaringan. Nah, kalau dia masuk ke dalam hati menjadi sel Kupffer, masuk ke dalam jaringan pada umumnya menjadi histiosit, masuk ke dalam otak menjadi mikroglia, masuk ke dalam kulit menjadi Langerhans, dan kalau ke dalam paru namanya adalah makrofag alveolar. Nah, selain itu juga ada monosit, ada makrofag, ada sel dendrit. Nah, sel dendrit itu merupakan sel monosit juga, tapi yang di dalam perkembangannya memerlukan bantuan stimulasi GM-CSF dan IL-4, sehingga dia membentuk sel dendrit yang mirip dengan sel saraf. Ya, ini adalah bentuk monosit, ini makrofag, ini adalah sel dendrit. Ya. Lanjut, sel NK ternyata saya sampaikan di depan ya, fungsinya adalah untuk membunuh sel target, sel yang di dalamnya ada virusnya, ada bakterinya, begitu ya. Nah, ini contohnya, dalam hal ini sel NK memiliki banyak sitoplasma, bergranul asuropilik, pseudopodia, dan nukleus eksentris. Ya. Ini adalah sel emas yang bawah ya, di mana sel emas punya fungsi terkait dengan reaksi alergi ya. Nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Baik, kemudian sel PMN ada neutrofil, basofil, eosinofil, ya bisa menghasilkan enzim, ya kemudian juga beberapa komponen lain seperti oksida nitrat, hidrogen peroksida dan lain sebagainya yang punya fungsi untuk proses fagositosis ya. Ini basofil, eosinofil, ini apa namanya monosit ya, ini limfosit ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem imun yang spesifik atau adaptif immunity. Dalam hal ini memiliki ciri tersendiri ya, di mana mempunyai kemampuan mengenal benda asing yang bersifat non-sel, ya, bersifat spesifik dan heterogen. Benda asing yang masuk pertama kali akan disensitasi, kemudian benda asing yang masuk kedua akan terpajang atau akan direspon lebih cepat, ya. Fungsinya hanya dapat menyingkirkan benda asing yang sudah dikenal sebelumnya melalui sel memori, ya. Bekerja dengan aturan pembantuan sel sistem imun yang non-spesifik dan sistem adaptif immunity diperankan oleh sel limfosit, yaitu T dan B. Di sana terdapat memori. Nah, ini adalah gambaran antara innate immunity dan adaptive immunity ya. Mana ada kerjasama begitu antar innate ya, di mana sel T dan sel NK punya peran ganda ya. Bisa sebagai innate immunity dan juga bisa berperan sebagai adaptive immunity.
Baik, kita lanjut ke sistem imun yang spesifik humoral diperankan oleh limfosit B. Ya, nah, B itu berasal dari tadi, ya. Kalau pada unggas berasal dari bursa fabricius, pada manusia dan mamalia berasal dari bone marrow, sehingga tetap sebagai sel B. Nah, sel B ini perlu pendewasaan, ya. Nah, supaya dewasa, dia masuk ke dalam bursa atau tetap masuk ada di dalam sumsum tulang. Nah, setelah itu dia akan keluar pada apa namanya, setelah diproduksi oleh sumsum tulang ya, maka sel B akan keluar masuk ke dalam bursa pada ayam untuk mengalami pendewasaan dan tetap berada di sumsum tulang untuk manusia dan mamalia. Nah, selain itu ada juga limfosit T ya, nanti akan diproduksi oleh sel di dalam sumsum tulang, kemudian setelah itu dia akan keluar dari sumsum tulang menuju ke timus, ya, juga mengalami pendewasaan. Jadi dalam hal ini sel limfosit yang sudah keluar dari bone marrow menuju ke timus maupun bursa akan mengalami pendewasaan sehingga dia akan berada di dalam sistem imun yang sekunder, organ limfoid sekunder, yaitu pada limpa, kelenjar getah bening, ya, pyruvate dan sebagainya, sehingga dia setelah mengalami pendewasaan. Ya. Nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya, ya. Baik, lanjut. Sistem imun spesifik yang seluler diperankan oleh sel T ya. Jadi kalau humoral oleh sel B, seluler oleh sel T, di mana sel T mengalami pendewasaan pada timus yang tadi itu disebutkan ya. Nah, sel T sendiri terbagi menjadi subset, ada TH1, TH2, ya TH3, TH itu helper ya. Dan sitotoksik ya, TC itu sitotoksik dan ada sel T delayed tipe hypersensitivity yang nanti akan berperan pada reaksi alergi ya. Nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Baik. Ini perkembangan sistem imun yang diawali dengan perkembangan dari yolk kuning telur ya, kantong kuning telur, kemudian apa namanya, diambil alih oleh fetal pada liver pada fetal ya, pada fetus, kemudian oleh bone marrow setelah dia mengalami pendewasaan. Setelah itu dia akan masuk ke dalam timus, bursa, pyruvate dan sebagainya, sebagai merupakan organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder ya. Baik. Kita lanjut sekarang, ini adalah proses terjadinya infeksi. Ketika ada bakteri masuk ke dalam tubuh ya, maka dia akan diikat oleh epithel barrier. Nah, di sini nanti, seperti saya sebutkan tadi, maka komplement punya fungsi untuk menarik sel-sel fagosit ke tempat radang. Nah, setelah radang berkumpul, yang terutama datang lebih awal adalah sel PMN, polimorfonuklear. Nah, setelah itu terjadi proses fagositosis ya. Bakteri ini akan dibunuh oleh sel fagosit. Kalau dia tidak mampu, maka dia akan mendatangkan sel fagosit yang lain, yaitu makrofag datang ke sini. Nah, kalau makrofag nggak mampu, di sini ada sel NK. Nah, sel NK fungsinya adalah membunuh sel yang di dalamnya ada bakterinya, ada virusnya, ada jamurnya, begitu ya, misalnya. Nah, kemudian itu berlangsung kurang lebih 12 jam. Ya, setelah 12 jam selesai, kalau ini belum bisa diselesaikan, maka dilanjut ke adaptive immunity, di mana antigen diproses, ya, kemudian serahkan ke sel B atau ke sel T. Serahkan ke sel B akan proliferasi, diferensiasi menjadi sel plasma ya, yang menghasilkan antibodi. Sementara sel T-nya akan berubah menjadi sel T efektor yang bisa membunuh virus, yaitu sel T sitotoksik. Nah, gambarannya adalah ketika 12 jam sampai dengan 5 hari, itu dapat terbentuk antibodi. Jadi kalau misalnya saudara riset gitu, penelitian, sekarang nyuntik vaksin pada ayam ya, besok lihat titernya ya pasti nggak keluar ya. Tapi kalau minimal 5 hari, 7 hari setelah pasca infeksi atau pasca vaksinasi baru keluar ya. Baik, lanjut. Ini adalah proses pembentukan imun dalam tubuh ya, yang diambil tadi dari sistem imun yang innate immunity, bagian paling luar ya, fisik, kemudian bagian seluler, humoral, dilanjut dengan adaptive immunity. Baik, ini perkembangan sel B ya. Jadi sel B itu kalau istirahat di fase G0, dia beristirahat, kemudian ketika ada paparan antigen, dia akan berubah menjadi sel blast ya. Di fase G1, satu menjadi dua, proliferasi, kemudian diferensiasi, yang 3 bagian menjadi sel plasma, 1 bagian menjadi sel memori. Kemudian yang sel T juga begitu, istirahat di G0, teraktivasi menjadi G1, kemudian 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 ya. Yang ini adalah proses proliferasi, ini adalah proses diferensiasi. 3 bagian menjadi sel blast, 1 bagian menjadi sel memori. Di dalam tubuh manusia, hewan, setelah respon imun primer akan terbentuk sel memori ya. Nah, inilah yang akan berdiam di dalam tubuh ya.
Ini perkembangan dari proses imun humoral dan seluler ya, ini bisa dibaca mulai dari apa namanya APC ya, antigen tadi, sel makrofag misalnya monosit, eosinofil, basophil, neutrofil yang terpapar oleh antigen, kemudian dia akan menyajikan antigen di permukaan sel ya, dan akan memicu sel T CD4, sel T helper atau sel T CD8 ya, sel T toksik, kemudian terjadi rangkaian peristiwa seperti ini ya. Ini adalah proses pembentukan kekebalan humoral dan seluler ya, dimulai dari mikroba, mikrobanya adalah ekstrasel ya, imunitas humoralnya, kemudian selulernya nanti terjadilah aktivitas dari sel T ya, yang bisa membunuh sel target ya, seperti ini dibaca. Ini adalah proses pembentukan kekebalan seluler di mana sel apa namanya sel T toksik ya itu aktif ya, maka sel ini akan bisa membunuh sel yang di dalamnya ada bakteri, virus, parasit, jamur ya, yang merupakan target dari sel TC. Jadi dalam hal ini sel TC bisa membunuh sel target, sel NK juga bisa membunuh sel target. Tapi sel TC tidak bisa membunuh bakteri ya, tidak bisa membunuh virus, tidak bisa membunuh jamur, mikoplasma, tetapi dia membunuh sel target, sel yang di dalamnya ada bakterinya, ada virusnya gitu ya. Lanjut akan diterangkan di kuliah selanjutnya. Ini adalah formasi pembentukan sel imun ya. Ini adalah limfoid, ini adalah mieloid, ini megakariosit dan eritroblasia yang akan menjadi eritrosit dan sebagainya. Silakan dibaca nanti. Ringkasnya seperti ini, asal-usul sel ya dalam tubuh, maka sel asal multipoten. Tahu sel asal multipoten itu dari mana asalnya? Ada yang tahu? Asalnya di mana sel multipoten? Nggak tahu? Nah, baca lagi ya di kuliah histologi ya. Sel asal multipoten akan berkembang menjadi sel progenitor 1 dan progenitor 2 ya. Progenitor 1 akan menjadi megakariosit yang merupakan jalur trombosit, eritrosit menjadi eritrosit dan mieloid menjadi makrofag dan tadi ya PMN. Sementara progenitor 2 akan menjadi sel limfoid menghasilkan limfosit dan limfosit T dan limfosit B. Kemudian mieloid plus limfoid menjadi sel darah putih, eritroid menjadi sel darah merah dan trombosit yang merupakan megakariosit ya. Begitu asal-usulnya. Nah, ini silakan dibaca nanti ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ketika terjadi proses fertilisasi ya antara sel telur dengan sel sperma, maka terjadi fertilisasi. Nah, di sini terjadi proses awal ya, terbentuknya apa? Apa? Multipoten ya, stem cell. Kemudian dia akan menjadi totipoten stem cell ya dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 6 dan seterusnya ya. Tahapannya setelah fertilisasi apa di sini namanya ya? Ingat di kuliah histologi atau di embriologi ya. Setelah fertilisasi terjadi apa? Kumpulan sel yang 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel apa namanya? Ada yang tahu? Wah, ini pasti embrionya dapat C semua ya. Tadi nggak lulus ya embrionya ya. Hmm. Apa? Morula, Ya, setelah morula, blastula, nah setelah blastula, gastrula, setelah gastrula, apa? Kalau sudah agak besar gitu namanya sigut. Setelah sigut menjadi apa? Terus ya berlanjut menjadi fetus ya sampai dia dilahirkan. Nah, sel-sel ini merupakan cikal bakal terbentuknya sel limfoid juga. Misalnya totipotent stem cell akan menghasilkan pluripotent stem cell. Ya, ini akan menjadi apa namanya? Nah, misalnya ini sel-sel darah gitu ya. Di sel darah itu asalnya dari sini. Ada sel darah ya. Ini adalah apa namanya? Yang jaringan mesenkim ya akan menjadi jaringan ikat dan sebagainya. Ini adalah kelompok sel-sel darah ya yang akan menjadi sel darah pada umumnya dan sel darah merah gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari pluripotent stem cell itu akan berkembang di jaringan mesoderm, endoderm dan ektoderm ya. Mesoderm akan menghasilkan misalnya sel jantung ya, sel skelet ya dan sebagainya. Masih ingat ya di histologi ya, endoderm akan menjadi apa namanya?
sel paru gitu ya, jaringan paru, jaringan tiroid, pankreas dan sebagainya. Yang endoderm menjadi ada skin cell ya pada kulit ya, kemudian ada sel saraf dan ada apa sel pada pigmen ya. Oke. Baik, saya kira cukup kuliah saya di pagi hari ini. Saya kembali ke depan saudara. Ada pertanyaan sampai sini?